Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna min nuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilham al malaikatil mubarrabin. Allahumma أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat nikmat kepada kita. Alhamdulillah, kembali Allah kumpulkan kita dalam satu majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah biberkati hadzal majlis al-mubarak, mudah-mudahan segala hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kepada kita as-sihah wal afiyah, panjang umur dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan bacaan kita pada kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillah ala tahqiq fadala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi fid darain amin ila an qala wa yajibu tarku jami'il muharramat والنحي مرتكبها ومنعه ظهرا منها إن قدر عليها وإلا وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه ومفارقة موضع المعصية. ويجب dan wajib tarku jami'il muharramat, meninggalkan seluruh perkara-perkara yang diharamkan. Itu hukumnya wajib. Nggak ada tawar-menawar lagi. Wajib bagi kita meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang awal dahulu, wajib bagi kita melaksanakan segala yang Allah perintahkan kepada kita. Wa nahyu murtakabiha, dan mencegah pelakunya. Wajib juga di samping kita meninggalkan perkara yang diharamkan, wajib kita juga, wajib atas kita juga apa? Mencegah pelaku dari pekerjaan yang diharamkan oleh seorang. Orang melakukan satu kemaksiatan, wajib kita cegah. Nah, ini bagian daripada nahi munkar. Jadi nggak cukup ungkapan orang urusan ini masing-masing begitu. Orang maksiat yang penting bukan urusan ente, nggak rugiin ente, ini salah. Karena al-bala bala ini kalau turun secara menyeluruh, nggak memandang ada yang saleh di dalam tempat tersebut atau tidak.
Jadi balak kalau turun menyeluruh, semuanya kena. Jadi jawaban kalau ada orang yang bilang yang maksiat gua, yang menjudi duit gua, kan begitu. Nggak ada urusan main deh. Nah jawaban kita apa? Jawaban kita iya, saya nggak mau terkena bala musibah dari Allah sebab maksiat yang kamu lakukan gitu. Jadi al-bala ya menyeluruh, nggak memandang kalau turun bala, nggak memandang lagi di mana situ ada orang yang soleh atau lain sebagainya. Wa man bahran minha in qadar ali, dan wajib dia mencegahnya bahran secara paksa dengan catatan in qadar ali, kalau dia mampu. Kalau kita gagal mampu, takut galakan dia kadang-kadang bisa membahayakan kita atau kepada keluarga kita. Wa illa, kalau nggak mampu, wajib alaihi ayyun kira dzalik biqalbi, wajib atasnya mengingkari hal yang demikian itu biqalbi, dalam hatinya. Nah, ini termaktub dalam hadis baginda Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Itu siapa orang yang melihat menyaksikan kemungkaran, maka wajib dia rubah itu kemungkaran biyadihi, dengan tangannya. Arti dengan tangannya bisa dimaknai dengan kekuasaannya. Seorang RT memiliki kekuasaan di wilayahnya. Ada satu wilayahnya melakukan satu kemungkaran, wajib tuh dia rubah itu kemungkaran biyadih, dengan tangannya, dengan kekuasaan. Ya. Seorang RT lebih luas lagi jangkauannya. Lurah lebih luas lagi jangkauannya. Jadi pemimpin berat itu. Ya. Tanggung jawab luar biasa. Jadi kalau kita nggak peduli ada kemaksiatan yang ada di sekitar kita, masa bodoh, nggak mau mengingkarinya, merubahnya, ini syarikun fil itsm, menyertai dalam mendapatkan dosa. Waliyadzubillah. Jadi siapa orang yang menyaksikan kemungkaran, maka harus baginya wajib falyughayyirhu, hendaknya dia merubah itu kemungkaran biyadih, dengan tangannya atau dengan kekuasaannya. Fa illam yastati, kalau nggak mampu merubah kemungkaran dengan tangannya, dengan kekuasaannya, karena nggak ada kekuasaan dia, nggak mampu. Fa bilisani, yang kedua tingkatannya dengan lisan. Fa illam yastati, dengan lisan juga nggak mampu, karena khawatir kalau ada yang ngomong, bahaya buat saya, bahaya buat keluarga saya. Karena orang kuat yang maksiat, misalnya begitu, berarti nggak mampu juga dengan lisan. Yang terakhir fabi qalbi, dengan hati dia mengingkari itu perbuatan maksiat. Ya, wadzalika adhaful iman, dan hal itu adalah selemah-lemahnya iman, paling lemahnya iman. Di sini Al-Imam An-Nawawi mengatakan pencegahan kemungkaran itu harus secara tertib. Artinya tertib, kalau dia mampu yang nomor satu, wajib yang nomor satu. Nggak boleh dia mampu nomor satu hanya berpindah ke nomor dua. Dia bisa mencegah kemungkaran dengan tangannya dia, dengan kekuasaannya dia. Cuma dia pakai yang nomor dua doang. Nah ini belum cukup, dianggap orang yang belum, yang namanya mencegah kemungkaran, syarikun fil itsm, masih menyertai dalam mendapatkan dosa. Sama juga dia mampu yang nomor dua, cuma dia lakuin yang nomor tiga aja, cuma mengingkari doang. Padahal dengan lisan bisa. Sama, termasuk belum mencegah yang namanya kemungkaran. Syarikun fil itsm, masih dikatakan orang yang menyertai dalam mendapatkan dosa. Sebagai contoh, merubah kemungkaran biyadih, dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Seorang misalnya bos, misalnya dia memiliki bawahan, memiliki pegawai, yang mana bawahannya, pegawainya itu
bukan di bawah kekuasaan dia. Kalau misalnya ada satu pegawainya melakukan suatu kemungkaran, di antaranya meninggalkan sholat yang 5 waktu misalnya, itu sama, salah satu kemungkaran, atau main judi dan lain sebagainya, maka wajib ini bagi bos tersebut merubah itu kemungkaran dengan yang pertama, dia dengan kekuasaannya bilang, ente sholat ya, kalau nggak sholat ya aneh ganti ente. SP 1, 2, 3 begitu. Nah, namanya apa? Berubah dengan kekuasaan. Nggak cukup dia hanya yang nomor 2 doang. Sholat dong, nggak usah sholat sih, gitu doang misalnya. Tanpa menggunakan kekuasaannya. Nah, ini belum termasuk merubah yang namanya kemungkaran. Jadi Imam Nawawi mengatakan ini tartib wajib dibilang. Mampu yang nomor 1, nggak cukup yang nomor 2. Begitu. Kemudian wa mufaragatu mawdi'il ma'siyah, yang enggak mampu dengan kekuasaan gagal, dengan lisan juga enggak mampu, terakhir dah bigalbih dengan hatinya mengingkari itu perbuatan. Wa mufaragatu mawdi'il ma'siyah, wajib atasnya meninggalkan tempat itu maksiat. Mengingkari dan wajib mufaragah, berpisah atau meninggalkan tempat daripada itu aja yang dikerjakan kemaksiatan di dalamnya. Wal haramu, di sini diterangkan wal haramu, yang dimaksud dengan haram ma tawa'adallah murtakibahu bil 'iqab, sesuatu yang Allah ancam akan pelakunya bil 'iqab, dengan siksaan. Wa wa'ada tarikahu bis thawab, dan Allah janjikan bagi yang meninggalkannya bisawab, dengan mendapatkan pahala. Itu haram. Jadi yang mengerjakannya, pelakunya diancam sama Allah dengan siksaan, meninggalkannya ya dijanjikan oleh Allah bisawab, dengan mendapatkan pahala. Cuma di sini ada keterangan lagi, imtisalan, meninggalkan suatu kemaksiatan dengan diniatkan imtisalan, mematuhi syariat. Jadi mengerjakan haram ini yu'aqabu ala fa'ilihi wa yusabu ala tarikihi imtisalan. Itu hukum haram itu. Yang mengerjakan mendapatkan dosa, yang meninggalkan mendapatkan pahala, dengan catatan meninggalkannya karena mematuhi syariat. Gini, ada khamar nih. Khamar kan haram, betul? Kalau kita minum dosa kan? Tidak dosa. Kalau sengaja dosa. Kalau tidak sengaja nggak dosa. Pagi-pagi bangun sangkanya air teh nih ya. Oh, ini topi miring diminum dia. Cewek langsung. Minumnya kagak sengaja namanya. Kalau misalnya begitu, nah itu baru kagak dosa. Cuma jangan berharap begitu ya. Nah ini meninggalkan sesuatu yang mengerjakan sesuatu yang diharamkan berdosa, meninggalkannya mendapatkan pahala, cuma dengan catatan meninggalkannya karena mematuhi syariat. Ini ada khamr nih, haram. Ente nggak minum ya, ane nggak mau minum, ane tinggalin. Kenapa? Karena ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nah, meninggalkannya dia karena mematuhi syariat. Ini baru meninggalkan yang mendapatkan pahala. Kalau misalnya meninggalkannya dia bukan sebab mematuhi syariat, kenapa lo nggak mau minumnya? Ya, gua nggak doyan aja ya. Pahit dibilang, kalau manis dikit enak tuh. Berarti meninggalkannya bukan mematuhi syariat. Yang begini nggak dapat pahala. Sama seperti daripada meninggalkan perkara yang makruh. Kalau makruh ini kan sesuatu yang dibenci, cuma tidak sampai pelakunya mendapatkan dosa. Sehingga definisi makruh itu yusabu ala tarikihi imtisalan. Ya, yusabu ala tarikihi imtisalan. Perkara yang makruh, orang yang meninggalkannya dapat pahala, dengan catatan meninggalkannya karena mematuhi syariat. Nah, gitu. Meninggalkannya karena sebab mematuhi syariat.
perkara yang makruh. Dia tinggalin, cuma meninggalkannya karena mematuhi syariat. Oh, syariat mengatakan ini makruh, sehingga nggak mau aneh kerjain. Nah, meninggalkannya dia akan sesuatu yang makruh seperti itu, yusab, maka berganjar pahala. Beda kalau meninggalkannya nggak ada embel-embel mematuhi syariat, cuma sama gak mau aja dikerjain sama dia. Nah, ini nggak berganjar pahala. Walaupun perkara yang makruh, mengerjakannya pun tidak berdosa. Ya. Jadi wal haram ma tawa'ada Allah wa taqibahu bil 'iqab. Sesuatu yang Allah ancam pelakunya dengan siksaan, wa wa'ada tarikahu bisawab, dan Allah janjikan yang meninggalkannya bisawab dengan diganjar pahala. Faslun fi awqatus shalah al-maktubah wa ma yudhkaru ma'aha. Fasal yang setelahnya yang menerangkan tentang waktu-waktu salat yang wajib, wa ma yudhkaru fiha, dan apa-apa yang disebutkan bersamanya. Dikatakan fassalatu ummul ibadah. Salat itu adalah induknya ibadah. Salat itu adalah induknya ibadah. Jadi rasul ibadah, kepalanya ibadah, itu salat. Perkara penting salatnya. Jangan main-main tentang salat. Sebandel-bandelnya orang jangan sampai dia ninggalin salat. Karena rasul ibadah dikatakan ummul ibadah, bahkan menentukan amal yang lainnya. Menentukan kepada amal yang lainnya, sebagaimana yang disabdakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah, fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Nabi bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari amal seorang hamba nanti pada hari kiamat, sholat, kata Nabi. Bukan zakatnya kita, bukan puasanya kita, bukan hajinya kita, bukan umrahnya kita, sholat yang pertama kali. Dan apabila sholatnya baik, kata Nabi, artinya baik, dikerjakan rapi, yang 5 waktu rapi, maka seluruh amal yang lain dianggap baik oleh Allah Subhanahu. Ini menentukan. Sebaliknya, wa in fasadat, kalau sholatnya rusak, 5 waktu jadi 2 waktu sama dia. Maghrib doang, Isya misal. Jangan. Kalau fasadat, rusak, fasada sa'iru amalih, maka seluruh amalnya pun jadi rusak. Nah, hajinya nggak dihitungan, umrohnya nggak dilirik sama Allah, sedekahnya diabaikan, rusak semua amalnya gara-gara sholatnya rusak. Penting sih. Maka dikatakan fassalatu ummul ibadah, induknya ibadah. Wa mi'rajul mu'minin, dan mi'rajnya orang-orang mukmin. As-salatu mi'rajul mu'min. Biar mi'raj kan naik, ya, naik. Artinya apa? Naik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimaknai itu sholat. Ini Nabi kita Muhammad SAW tentang bagaimana sholat, ya. Fi kisahul mi'raj, dalam kisah mi'raj, ketika Rasulullah SAW diangkat sampai ke Sidratul Muntaha, sampai perjumpaan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa khataba maula wa khataba rabbah, berbincang-bincang bahkan. Nah, cuma nggak boleh kita terka seperti apa dan bagai, bila kaifin walan hisarin, nggak boleh kita imani aja udah. Nggak dibutuhkan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj kita Nabi dengan akal kita. Cukup dijawab dengan keimanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu qadirun ala kulli syai'in.
Allah dan yang mampu atas segala sesuatu. Betul? Kalau ente mengatakan ini nggak masuk akal, berarti ente mengecilkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ketika Rasulullah perjumpaan dengan zat Allah, arada Nabi sallallahu alaihi wasallam alla yakhruja min tilkal hadra lima wajadahu min ladzatil musyahadah. Ini puncak kenikmatan ketika bermusyahadah kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi nggak mau keluar. Saking nikmat, puncak kenikmatan. Nggak mau keluar Rasulullah. Padahal masih ada tugas, betul, untuk disampaikan kepada umat. Sehingga Allah berfirman mengatakan, ya Rasulullah, al-hala allati syahidtaha al-an aj'aluha laka fis shalah. Wahai Rasulullah, keadaan sekarang yang kamu saksikan nikmat puncak daripada kenikmatan, kata Allah, aku jadikan di dunia di dalam sholat kamu. Jadi kenikmatan yang terjadi pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bermusyahadah dengan zat Allah, Allah jadikan itu kenikmatan ada di dunia di dalam sholat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak mau keluar. Kata Allah, aku jadikan keadaan yang kamu saksikan luar biasa, kenikmatan yang luar biasa di dunia di dalam sholat kamu. Makanya Rasulullah kalau sudah tiba waktu sholat, bilang kepada sahabat Bilal, arihna biha ya Bilal, Bilal, cepat hibur saya, cepat hibur kami, kumandangkan azan. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah, dan dijadikan sebagai pelipur dalam jiwaku, ya, adalah di dalam sholat. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya as-salat dikatakan mi'rajul mu'minin wa munajatu rabbil alamin, dan munajat kepada Allah Tuhan semesta alam. Afadahu Sulaiman al-Jabal. Faminal wajib khamsu salawatin fil yawmi wal laylati, dan termasuk daripada kewajiban melaksanakan khamsu salawatin adalah 5 salat, 5 waktu fil yaumi wal lailah, dalam sehari semalam. Sebagaimana ini ba'dal murajaat, ya. Kita campur sedikit karena insyaallah seminggu lagi ya peristiwa atau al-Isra wal Mi'raj, persisnya tanggal 27 Rajab. Ala qaul jumhur, pendapat jumhur ulama mengatakan Isra wal Mi'raj Nabi terjadi pada tanggal 27 Rajab. Sedikit karena berhubungan juga dengan hal demikian, karena hadiah, ya, yang Nabi bawa ketika pulang dari Mi'raj, sebutkan dalam syarah Muslim ada 3 perkara. Ada berapa? Ada 3. Dikatakan u'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj salatan. Nabi diberikan oleh Allah di malam mi'rajnya itu 3 perkara. Yang pertama, u'tiya as-salawatil khams. Nabi diberikan berupa kewajiban salat yang 5. Itu ba'dal murajaat, ya, setelah bolak-baliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana fi qissatul mi'raj ma'ruf. Turun pertama kali berapa? 50 waktu. Bayangin 50 waktu ini. 50 waktu disebutkan di sini dalam ini kita oleh Imam Nawawi kita baca. Jadi 50 waktu. Gimana? Gak bisa bergerak itu udah. Ya. Adzan mulu urusan, salat mulu. Gak berjalan kehidupan dunia berarti. Kisah yang ma'ruf ketemu dengan Nabi siapa? Musa alaihi salam. Ditanya, apa yang Allah fardukan buat kamu dan umat kamu? Nabi bilang, sholat sehari semalam 50 waktu. Nabi menurut tadi. Nabi Musa bilang, irji, kembali wahai Muhammad. Umat kamu lemah, dia bilang. Umat kamu gak bakal kuat. Farji ila rabbik, kembali kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu. Fatlubit takhfif, minta keringanan dari Allah Subhanahu. Ini karena Nabi
orang yang sayang kepada umat, nggak mau menyusahkan umat, maka Rasulullah balik lagi minta keringanan kepada Allah. Akhirnya diturunin berapa? Di 5. Jadi berapa? 4. 45. Pegat lagi sama Nabi Musa. Berapa? 45 itu 45. Kebanyakan juga dibilang. Minta keringanan. Balik lagi Nabi Muhammad. Ini singkat cerita sampai 9 kali pulang balik. Setiap balik di korting 5. Balik yang ke-9 tuh. Kata Nabi Musa, berapa? 5. Kata Nabi Musa, 5 juga masih banyak, dibilang. Umat kamu lemah, gak bakal mampu, sulit. Apa jawaban Nabi kita Muhammad? Inni astahi Allah. Saya malu sama Allah Subhanahu. Coba kalau Nabi balik lagi dia, berapa urusan? 3, 2. Ini Nabi kagak balik lagi. Cuma ada hikmahnya. Ini subi iradatillah, dengan kehendak Allah, dengan bolak-baliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hal ini Al-Imam Ibnu Wafa membuatkan syair. Dalam syairnya mengatakan, wasirru fi qawli Musa id yuraddiduhu liyanjalin nuru fihi haitsu yashhaduhu kana ala wajhi rasul faya laha min jamalin kana yashhadu. Dikatakan rahasia. Wasiru min qauli Musa, rahasia dari ucapan Nabi Musa. Yuraddiduhu, agar Nabi pulang balik tuh. Ya. Yanjali nur fihi haitsu yashhaduhu. Karena Nabi Musa melihat cahaya yang begitu luar biasa yang terpancar dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pas turunnya cahaya hebat luar biasa. Ya, perintah balik lagi. Turun yang kedua, cahayanya lebih hebat lagi. Wah, ini lain lagi nih ya. Diperintah lagi sama Musa. Turun ketiga, cahaya lebih hebat lagi. Ulama bilang ini cerdas-cerdasnya Nabi Musa alaihi wasallam. Dua-duanya dapat faedah dibilang. Nabi Musa mendapatkan faedah menyaksikan seorang makhluk yang habis menyaksikan Al-Khaliq. Cahaya yang terpancar luar biasa. Nabi pun mendapatkan faedah. Taraddud mundar-mandir perjumpaan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ulama juga mengatakan, kenapa sih yang megang cuma Nabi Musa aja? Nabi yang lain biasa aja? Bukan biasa aja. Semua penduduk langit semua nyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan biasa nyambut. Cuma yang lebih perhatian ekstra yang megang Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa itu Nabi yang sejak awal berkeinginan, bercita-cita menyaksikan zat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana ketika dia berada di Tur Sinai, ya minta kepada Allah untuk ditunjukkan, ditampakkan, dilihatkan kepadanya. Apa? Allah katakan, ya Musa, kamu lihat kepada gunung itu ya. Ini istagharra makana, kalau gunung itu tetap di tempatnya, ketika Allah bertajalli kepada itu gunung, ya maka fasaufa tarani, kamu dapat menyaksikan aku. Apa? Falamma tajalla rabbuh, ketika Allah tajalli di gunung tersebut, hancur daripada gunung, pingsan Nabi Musa alaihi wasallam. Tidak bisa. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling kagak nggak bisa menyaksikan Al-Khaliq, menyaksikan makhluk yang habis menyaksikan daripada Al-Khaliq sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Musa begitu. Jadi penduduk langit itu semuanya dari para malaikat nyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada kisah menarik ya. Ini bagaimana Allah ingin semua makhluk memuliakan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biar antum enggak salah paham begini. Kenapa sih? Ini timbul pertanyaannya. Kenapa Nabi Muhammad diperjumpakan dengan zat Allah melewati langit? Memang Allah ada di langit? Hah? Maka jawabannya tidak sama sekali. Karena Allah zat yang tidak membutuhkan kepada apapun. Kalau bertempat berarti membutuhkan kepada tempat.
dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena dari sifat Allah, qiyamuhu bi nafsi, berdiri dengan sendirinya, enggak membutuhkan segala sesuatu, dan segala sesuatu yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa Nabi ketika diperjumpakan dengan zat Allah melewati daripada as-samawat? Dijawab sama ulama begini. Bumi meskipun tempat yang hina, artinya hina apa? Di situ banyak kemaksiatan, kekufuran ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi masih berbangga diri. Berbangga dengan apa? Ada hidup di atas bumi seorang makhluk Allah yang paling Allah cintai. Hidup ada di atas bumi seorang makhluk Allah yang paling Allah cintai. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, dan itu merupakan satu kebanggaan yang luar biasa bagi bumi. Dan mereka, para penduduk langit, minal malaikah al-muqarrabin, juga kepengen mendapatkan itu kemuliaan, sehingga mereka memohon meminta kepada Allah ketika Nabi akan dimi'rajkan, dilewatkan ilas salawat. Hikmahnya begitu. Dan mereka, para penghuni langit, minal malaikah al-muqarrabin, menyambut kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sambutan yang hebat, yang luar biasa. Nah, dalam kitab Maulid Sintural yang biasa kita baca maulidnya, disebutkan Habib Ali bin Al-Habsyi, "Fama min sama'in walajaha illa wa badarahu ahluha bitarhibi wat takrimi wat tahil, wa kullu rasulin marra alaih basyarahu bima arafahu min haqqihi indallah wa syarifi manzilatihi ladaihi." Tidaklah langit yang dimasuki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka para penghuni langit menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan sambutan yang meriah, dengan sambutan yang istimewa. Setiap para rasul yang dilalui oleh Nabi, basyarahu, memberikan kabar gembira kepada Nabi tentang kedudukannya yang sangat tinggi indallah subhanahu wa ta'ala. Jadi sambutan yang hebat, luar biasa. Ada satu kisah begini. Ada seorang malaikat. Ini malaikat berada di singgasana. Ini satu malaikat, malaikat yang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita malaikat Jibril. Dalam riwayat, malaikat Jibril turun kepada Nabi mengkisahkan kepada Rasulullah. Dan ini setelah kejadian Mi'raj. Jibril mengatakan begini, "Ya Rasulullah, ra'aitu fis sama' malakan 'ala sarir wa haulahu sab'una alfa malakin sufufan yakhdimuna." Kata Jibril, "Wahai Rasulullah, aku menyaksikan ada satu malaikat Allah berada di atas singgasana. Itu malaikat begitu dimuliakan sama Allah. Di sekitar itu malaikat nggak kurang 70.000 malaikat yang lain khidmah kepadanya, menjadi pelayannya. Nggak sampai di situ, wahai Nabi. Setiap nafas yang dihembus oleh itu malaikat, Allah ciptakan dari sekali nafasnya satu malaikat. Jadi dia nafas diciptakan satu malaikat oleh Allah Subhanahu. Begitu dimuliakan, diagungkan. Kata Jibril, "Wal-an ya Rasulullah, ra'aitu dzalikal malak 'ala jabali Gaf munkasirul janah wa huwa yabki." Tapi sekarang wahai Rasulullah, aku menyaksikan itu malaikat bukan berada di singgasananya yang Allah muliakan. Ini malaikat berada di Gunung Gaf namanya. Dia punya sayap patah-patah, karena dijelaskan dalam riwayat para malaikat memiliki sayap. Dalam keadaan menangis, bingung malaikat Jibril. Sahabatnya tadinya begitu dimuliakan, diagungkan sama Allah, kok sekarang dihinakan sama Allah. Didatangi sama malaikat Jibril. Singkat cerita,
Ditanya sama malaikat Jibril, "Wa ma jarmuka?" Apa kesalahan kamu? Dibilang. Ini malaikat cerita, "Ya Jibril, kuntu ala sarir lailatal mi'raj. Famarra bi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fama kuntu lahu." Ini malaikat bilang, "Wahai Jibril, dahulu ketika Nabi dimi'rajkan, dilewatkan ke atas langit, kuntu ala sarir, saya berada di atas singgasana saya. Famarra bi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fama kuntu lahu." Ketika Nabi Muhammad lewat di hadapan saya kagak berdiri untuk menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'agabani Allah bihadhihi al-'uqubah. Sebab aku enggak diri menyambut kedatangan Nabi, Allah hukum saya. Allah tanggalkan semua keistimewaan yang Allah berikan kepada saya. Biar kita enggak salah paham ya. Ini malaikat bukan berbuat maksiat ya. Para malaikat maksumun, hamba Allah yang terjaga dari perbuatan dosa. Ini gak berbuat dosa, orang lewat kita kagak diri, dosa kan? Kagak dosa, betul? Ada orang lewat kita gak diri, ya gak dosa. Cuma dalam syariat kita dianjurkan kalau misalnya orang tua kita lewat, diri kita. Guru kita lewat, diri kita. Sunnah apa? Takriman lahu, sebagai penghormatan aja. Tapi hukumnya kagak wajib. Ini malaikat nggak berbuat kesalahan, cuma kurang hormat dikit kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat Allah murka kepadanya. Bayangin. Nah, di sini sehingga dikatakan juga oleh para ulama peristiwa Isra wal Mi'raj. Di samping dalam ayat Allah ingin menunjukkan linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaran kami. Juga Allah ingin memberitahukan kepada makhluk seluruhnya, ini loh kekasih yang aku cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan di sini, dikatakan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin katabahunna Allah taala ala ibadihi. Tentang kewajiban salat yang 5 waktu, khamsu salawatin, 5 salat yang Allah wajibkan ala ibadi, atas hamba-hambanya. Faqala sa'il, ada orang bertanya kepada Nabi, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban bagi saya selain yang 5? Qala la, enggak ada, kata Nabi, illa an tatawwa, kecuali kau mengerjakan yang sunnah aja. Nah, ini menunjukkan tentang kewajiban sholat hanya yang 5 waktu. Rawahu Syekhan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Fardallah ala ummati lailatul Isra 50 salatan." Allah memfardukan untuk umatku di malam Isra wal Mi'raj 50 salatan, 50 salat berwaktu. Falam azal urajibuhu, senantiasa saya meminta bolak-balik, urajibuhu bolak-balik, as'aluhu, dan meminta kepadanya at-takhfifa, keringanan, hatta ja'alaha khamsan, sehingga Allah menjadikan 5 waktu fi kulli yaumin wa lailah, dalam sehari semalam. Qala Sya'atiyah qauluhu ummati ummatud da'wah li'anna al-kufar mukhatabuna bi furu'. Nah, di sini ada faedah sedikit. Lailatul Isra hiya lailatul sabi wal 20 Rajab. Malam Isra itu adalah malam 27 Rajab. Ini menurut jumhur ulama kebanyakan. Wa kanat qabla al-hijrah bisanah. Kejadian peristiwa Isra wal Mi'raj itu setahun ya sebelum hijrah Nabi. Setahun sebelum hijrah Nabi. Itu yang dikenal juga tahun sebelumnya Amul Huzun. Karena di tahun tersebut sebelumnya Nabi tertimpa daripada musibah, dalam artian ditinggal oleh 2 sosok manusia yang paling berjasa dalam Islam.
yang sangat Nabi cintai. Yang pertama meninggalnya daripada istri Nabi Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Sedih Rasulullah. Enggak lama disusul meninggal paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib yang mengasuh Nabi itu ya, ayahanda daripada Ali bin Abi Thalib. Ini enggak berselang lama ditinggal mati oleh dua sosok yang sangat berjasa dalam perjuangan Islam, membantu dakwah Nabi. Sedih luar biasa. Sehingga para ulama mengatakan tahun tersebut dikenal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Nah, di antara rentetannya, nggak lama dari itu peristiwa, ada peristiwa Isra wal Mi'raj. Sehingga sebagian ulama berpendapat peristiwa Isra wal Mi'raj sebagai bentuk Allah menghibur buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ditinggal dua sosok manusia yang hebat itu. Di antara penghiburannya di Isra dan di Mi'raj. Wa kanat hadhihi al-khamsun fi kulli waqtin min al-khamsi. Wa kanat hadhihi al-khamsun, kan tadi dikatakan apa? Kewajiban yang pertama salat 50 salat. Ini 50 fi kulli waqtin min al-khamsi. Dari setiap waktu yang 5. Jadi kewajibannya itu 5 waktu sama, yang 5 waktunya itu. Cuma dikatakan dari 5 waktu itu jumlahnya 50 sholat. Disebutkan oleh Imam Nawawi, Ashru salawatin wa kullu salatin rak'atan. Sini dikatakan bahwasanya wa kanat hadhihi khamsun, yang 50 salat itu fi kulli waqtin minal khamsi, dari setiap waktu minal khamsi, dari waktu yang 5. Ashru salawatin, 10 salat, wa kullu salatin rak'atan, dan setiap salat 2 rakaat. Jadi ashru salatin, 10 salat. 10 salat dari 5 waktu berapa tuh? 50, betul? Ya 5 waktu. Kalau setiap waktu 10. Berarti kalau 5 waktu 50. Wa kullu salatin